Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita akan memulai ibadah doa dan pujian kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih setia Tuhan. Karena sungguh besar anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Berkat-Mu yang kurasakan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita mau sembah Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, ketika kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap berkat, kasih, anugerah, penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan kami. Saat
malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau layakkan hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Dan kami boleh menaikkan doa-doa kami dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Kita masih mau bersuka cita bersama-sama. Kita masih mau mengucap syukur dan memasuki gerbangnya dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kekuatan di hidupku hanya didapat dalam Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari sebelum kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami naikkan segala pujian, ucapan syukur kami kepadamu, dan kami percaya Engkaulah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami bersama-sama akan duduk tenang mendengarkan pengajaran kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap kami boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengajar, mendidik kami, memotivasi kami, juga terus Tuhan membawa hidup kami semakin hari semakin dekat dan melekat kepadamu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang memampukan, mengurapi, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh datang daripada hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan bila kuasa Roh Kudus yang senantiasa berotoritas bekerja menguasai kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Saya percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa kita boleh nikmati dan kita boleh rasakan, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai ayat 17. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai ayat 17. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mari disimak baik-baik. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud,
hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul menjadi rumah doa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa hari ini ketika saya berjumpa dengan beberapa jemaat Tuhan, sungguh mereka sesungguhnya merindukan bagaimana bisa beribadah, bisa bertatap muka. Tetapi mungkin karena situasi kondisi belum memungkinkan sehingga ibadah tatap muka belum bisa kita laksanakan. Nanti suatu saat ketika situasi sudah terkendali, sudah aman, kita bisa bersama-sama beribadah secara tatap muka. Saya menyadari dan saya melihat Bapak Ibu, bagaimana jemaat sesungguhnya begitu antusias, pengen beribadah, pengen menyembah Tuhan, secara langsung bertemu dengan saudara-saudara seiman. Betapa mereka memiliki kerinduan yang begitu dalam. Bagaimana mereka ingin bersama-sama memuji, menyembah, beribadah, mendengarkan firman Allah secara langsung yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, tetapi di sisi yang lain juga kalau kita melihat tidak setiap orang punya motivasi yang sama ketika mereka datang ke gereja, datang beribadah. Seringkali saya menemukan juga ada motivasi-motivasi yang lain. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, memang ketika seseorang datang kepada Tuhan pengen disembuhkan bukan sesuatu yang salah, tapi kalau orientasinya hanya semata-mata karena itu sesuatu hal yang kurang tepat. Kalau datang kepada Tuhan hanya ingin diberkati, hanya ingin dipulihkan, hanya ingin disembuhkan, hanya ingin dicukupkan secara materi, saudaraku, itu bukan sesuatu yang tepat. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan? Allah merindukan di dalam kehidupan kita, bagaimana sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita datang, kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar. Bagaimana kita ingin menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita ingin sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, bagaimana kita ingin sungguh-sungguh menyenangkan dari setiap hidup kita, setiap ibadah kita, untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Itulah yang sesungguhnya menjadi kerinduan kita di dalam kita mencari Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan. Kalau tidak, pasti akan mengalami kekecewaan. Kalau kita melihat bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, para imam, di dalam ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, dan anak-anak berseru di bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan, imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, mereka merasa jengkel, merasa panas hati, merasa sakit hati ketika ada anak-anak yang mengeluh-elukan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini mengindikasikan bahwa ada hal yang lain yang sesungguhnya menjadi motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan kebenaran firman Allah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menjaga motivasi ketika kita datang kepada Tuhan, supaya hidup kita boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya kalau berbicara tentang bait Allah,
Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 dan 17, kita ini adalah bait Allah, kita ini adalah bait di mana Roh Kudus itu diam, Roh Kudus itu tinggal. Dan sesungguhnya melalui kehidupan kita, Allah ingin berkarya, Allah ingin menyatakan kuasanya, Allah ingin mencurahkan isi hatinya, Allah ingin mencurahkan rencananya, sehingga rencananya digenapi di dalam kehidupan umatnya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Itulah sesungguhnya kerinduan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama pada malam hari ini bagaimana hidup kita bisa menjadi yang namanya rumah doa. Rumah di mana Allah mencurahkan isi hatinya, Allah mencurahkan kuasanya, Allah mencurahkan maksud tujuannya, rancangannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rancangannya di dalam dunia ini, khususnya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita lihat berbicara tentang kehidupan doa, doa merupakan nafas orang percaya atau orang beriman. Kalau kita melihat kata-kata ini sesungguhnya mudah sekali untuk diucapkan. Tetapi saudara, kalau berbicara tentang bagaimana berdoa, itu merupakan satu perjuangan. Ya, iblis tidak tinggal diam. Ketika kita rindu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Allah, mungkin iblis akan membiarkan bagaimana kita melayani, bagaimana kita aktif di gereja. Tetapi ketika kita berdoa, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan satu tanda bagaimana kita hidup dalam penyerahan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana melalui kehidupan doa, kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan begitu luar biasa. Raja Daud, Daniel, Hana, yang pada waktu itu kandungannya sudah tertutup, tetapi ketika dia berdoa, bagaimana kuasa Allah dinyatakan, dan dia boleh melahirkan seorang Samuel, seorang nabi besar. Bagaimana juga Hizkia ketika divonis mati, ketika dia sakit, tapi ketika dia berdoa, bagaimana Allah kemudian menyatakan mujizatnya, umurnya diperpanjang. Juga kita melihat dalam Perjanjian Baru, bagaimana Yesus memberikan teladan bagi kita semuanya. Bagaimana hidup di dalam doa, memiliki gaya hidup doa. Juga Rasul Paulus, Silas, Petrus, dan tokoh-tokoh besar yang lain yang patut kita contoh. Bagaimana mereka dipakai Tuhan ketika mereka hidup di dalam kehidupan doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan doa membuat hidup kita menjadi berarti. Namun pertanyaannya pada malam hari ini, bagaimana menjadikan hidup kita sebuah rumah doa yang menyenangkan hati Tuhan? Itu pertanyaan penting yang perlu kita bersama-sama jawab pada malam hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama belajar dari kitab Matius ini, bagaimana kita menjadi, hidup kita ini dipakai menjadi rumah doa, di mana kuasa Allah boleh dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, sehingga rancangan dan kehendak Tuhan boleh Tuhan genapkan di dalam kehidupan kita. Hal pertama, kalau kita lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat di dalam ayatnya yang ke-12, di sini firman Allah mengatakan demikian, dari Injil Matius pasal 21.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kalau kita lihat juga dalam Injil Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-16 dan 17, kita akan lihat sebentar, Bapak Ibu kita ke belakang. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17, di sini dikatakan kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita ingin dipakai oleh Tuhan, bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita secara maksimal, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita membuang segala hal yang kotor, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu harus kita singkirkan. Segala motivasi yang tidak berkenan, motivasi yang salah, kekecewaan, dosa, pelanggaran, harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan bagaimana kita menyiapkan diri menjadi umat Tuhan yang siap untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada motivasi yang tidak berkenan, maka sesungguhnya Allah tidak akan berkarya secara maksimal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Allah rindu segala penghalang, segala hal yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, segala hal yang merintangi hubungan kita dengan Allah, kita singkirkan, kita bereskan semuanya, sehingga kita boleh bersama-sama memiliki satu hubungan dengan Tuhan yang semakin intim, yang semakin dekat, yang semakin erat. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, bagaimana Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Mari bersama-sama kita mau introspeksi di dalam kehidupan kita. Adakah hal-hal yang masih mengganjal, yang masih merintangi, yang masih menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, sehingga doa-doa kita menjadi doa-doa yang terhalang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 yang sering kita baca, ayatnya yang pertama dan kedua, di sini dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam konteks apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah yang sudah keluar dari pengasingan atau ketika ditawan di Babel pada waktu itu, di pembuangan di Babel. Sesungguhnya panggilan bangsa Israel bagaimana melalui bangsa Israel bangsa-bangsa boleh mengenal Allah. Tetapi yang terjadi adalah tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel tetap hidup dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala, dan akhirnya apa? Melalui seorang Nabi Yesaya, bagaimana bangsa Israel diingatkan supaya mereka meninggalkan segala dosa. Mereka menyadari segala dosa dan pelanggaran yang menghalangi hubungan antara bangsa Israel dengan Allah.
Hidup kita juga demikian. Ketika dalam kehidupan kita masih ada dosa, masih ada pelanggaran, maka itu akan menghalangi, akan merintangi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mau bereskan, kita mau singkirkan semuanya. Segala hal yang tidak berkenan, motivasi yang salah, hal-hal masa lalu yang masih merintangi, segala dosa, mari kita singkirkan, mari kita bereskan, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Dan dari situ kita percaya, kuasa Allah akan dicurahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8, bagaimana kita mau hidup di dalam kebenaran, ya, tidak kompromi, ya, tidak kompromi dengan dosa. Hidup dalam keterbukaan, hidup dalam kejujuran. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8. Di sini firman Allah mengatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak ingin kompromi, tetapi bagaimana Allah ingin kita membereskan semuanya. Kalau tadi di awal, di poin yang pertama sudah saya singgung, dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Kalau kita lihat di sini, bagaimana kita mau tunduk, mau taat. Ada ketundukan kepada Allah, ada ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita tunduk kepada Allah, kita tunduk mentaati firman Tuhan, kita percaya juga bahwa otoritas Allah akan diberikan bagi kita, orang-orang yang percaya. Sehingga apa? Kita bisa melawan iblis. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak mungkin kerasukan, tidak mungkin bisa dikendalikan oleh iblis kehidupannya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini, mari bersama-sama kita hidup di dalam kebenaran. Dengan kita tunduk, kita taat kepada firman Allah. Segala apa yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pilih-pilih. Ya, seringkali orang sering dengan berat hati tersinggung ketika ke gereja, firman Allah begitu keras, ketika ditempelak yang berbicara tentang dosa tidak bisa menerima dan akhirnya undur dan lain sebagainya. Sesungguhnya ketika Allah menegur, ketika Allah mengingatkan kita melalui kebenaran firman-Nya, melalui hamba-hambanya yang dipakai oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merespon. Untuk apa? Untuk kita kemudian mentaatinya, mengikuti di dalam kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16, yang selanjutnya kita akan melihat di sini dikatakan demikian. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemulihan itu terjadi ketika kita ada yang namanya keterbukaan. Tidak ada hal-hal yang kita tutup-tutupi, apalagi yang berhubungan dengan yang namanya dosa. Ketika ada hal yang kita tutup-tutupi, maka sesungguhnya disitulah menjadi tempat
bagaimana iblis mengintimidasi, ya, iblis mendakwa, sehingga kehidupan kita di dalam kita mengiring Tuhan tidak mencapai apa yang sesungguhnya dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita terbuka, kita jujur, kita saling mengaku dosa, kita saling mengampuni, maka sesungguhnya bagaimana Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Pemulihan bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi. Bagaimana Tuhan juga menyatakan pembelaannya bagi orang-orang percaya ketika kita tidak kompromi dengan dosa, ketika kita hidup di dalam kebenaran, dan ketika kita berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Allah merindukan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka Allah pasti akan berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama, di sini di dalam Matius pasalnya yang ke-21, mari kita lihat bersama-sama ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika semuanya sudah dibereskan, ketika semuanya, segala penghalang itu sudah diusir keluar, barulah di situ bagaimana kuasa Allah itu bekerja, memulihkan. Bukan hanya berbicara tentang kesembuhan jasmani. Kalau memang di sini di dalam Alkitab ini dikatakan orang-orang buta, orang-orang timpang yang datang ke bait Allah itu disembuhkan. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara, dalam hidup kita juga demikian. Ketika ada pemberesan di dalam hidup orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Allah pasti juga berkarya secara luar biasa. Seringkali Bapak Ibu kalau saya memperhatikan, ada banyak orang sulit sekali bagaimana mengalami yang namanya pemulihan hidup, karena masih terikat dengan berbagai macam dosa yang belum dibereskan. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya bertemu dengan seorang anak muda yang sharing tentang bagaimana masalah hidup yang sedang dihadapi, sudah sekian lama dia belum mendapatkan pasangan hidup, Bapak Ibu saudara, dan akhirnya ya karena sudah lama dia menanti tapi kemudian belum mendapatkan pasangan hidup yang seiman, dia minta didoakan supaya bisa mendapatkan jodoh yang seiman, seperti itu kerinduannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, lama dia berdoa dan akhirnya dia dipertemukan dengan orang yang seiman, dan kemudian dia berpacaran beberapa saat, dan akhirnya dia masuk dalam sebuah pernikahan. Ketika lama dia menikah, Bapak Ibu saudara, tapi ternyata salah satu di antara mereka ada yang mengingkari, sehingga rumah tangganya diperhadapkan dengan prahara perselingkuhan yang akhirnya membawa gonjang-ganjing yang begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara, ternyata setelah dia bercerita panjang lebar, ini berhubungan dengan hal masa lalu yang belum selesai. Ya, ternyata orang yang dia kenal, bagaimana sering sekali gonta-ganti pacar, seringkali juga kemudian hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman, yang saya tangkap seperti itu, yang akhirnya itu terbawa dalam kehidupan rumah tangga, yang eksesnya juga begitu sangat luas. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin
kehidupan kita mengalami pemulihan, mengalami kuasa, seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Tadi di awal dikatakan, tinggalkan semuanya, segala dosa, segala pelanggaran, segala masa lalu, segala motivasi yang tidak berkenan, khususnya dosa-dosa yang masih merintangi. Itulah yang perlu kita bereskan bersama-sama. Kita perlu memutuskan semuanya, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi beres. Hubungan kita dengan Allah menjadi harmonis. Kita mau bersama-sama pada saat malam hari ini, ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan, tentu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semua, kita rindu Allah bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi rumah doa, di mana Allah menyatakan kasih-Nya, kuasanya, rencananya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bereskan, kita tanggalkan segala dosa, segala pelanggaran, dan kita mau hidup, kita mau terbuka, dan kita mau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bisa dipakai menjadi agen perubahan, agen pemulihan, dan banyak orang boleh diberkati dari kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Kiranya firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini boleh terus membangun, boleh terus memberkati dan memotivasi hidup kita, supaya kita tetap hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Bapa, atas segala kemurahan-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu yang terus membangun hidup kami. Mari Tuhan, biarlah kami bersama-sama membuka hidup kami, supaya kami boleh menjadi rumah doa, di mana Allah mencurahkan kasih-Mu, mencurahkan anugerah-Mu, dan mencurahkan rancangan-Mu atas kehidupan kami yang boleh tergenapi. Terima kasih, hamba-Mu sampai di sini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, umat-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan. Kita akan memujikan pujian, jadikanku rumah doa-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, menjadi doa kita bersama-sama. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan
bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang Ke tempat kudus-Mu Tuhan. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Waktu kami serahkan Bapak Gembala yang akan membagi dengan pokok-pokok doa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Namun sebelumnya kita akan beri persembahan kepada Tuhan. Kami persilahkan. Kita akan masuk dalam doa. Saya akan bagi pokok-pokok doa, ya. Nanti pertama saya akan mengawali dengan doa untuk syukur untuk gereja dengan segala kegiatan dan keperluannya. Berdoa untuk jemaat, berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, berdoa juga untuk bangsa dan negara. Nanti saudara-saudara yang ada di rumah, tolong saudara sambung doa saya ini dengan doa untuk lembaga baptis, ya, untuk GGBI, untuk rumah sakit baptis, untuk STBI, ya, juga untuk yayasan baptis, ya, lembaga baptis. Nanti saudara berdoa untuk pribadi saudara sendiri. Yang pertama, saudara berdoa untuk keluarga, suami istri saling mendoakan. Kemudian berdoakan untuk anak-anak saudara, cucu dan menantu, semuanya didoakan. Kemudian saudara berdoa untuk keperluan pribadi saudara, ya, untuk cita-cita saudara, keinginan saudara,
masa depan saudara, saudara mendoakan, mohon kepada Tuhan. Kemudian saudara kalau ada pergumulan, permasalahan, persoalan, saudara tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan lebih besar daripada permasalahan pergumulan saudara. Dia sanggup untuk menolong saudara, memberi kekuatan kepada saudara, untuk memberikan jalan keluar bagi saudara, supaya saudara semakin bertumbuh iman saudara. Ya. Namun sebelum kita masuk dalam doa, mari kita akan naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ya. Kita naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Lebih dari Bapa di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus dan mulia, yang kami sembah, kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan, pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja-Mu ini boleh bertumbuh, berkembang dengan baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bawa terus jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setiakan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, sehingga terus menyala-nyala, semangat bergairah di dalam melayani Tuhan, khususnya dalam menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Engkau memelihara dengan baik, memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun.
Bahkan Engkau memberkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun rumah tangga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Yesus. Sehingga menjadi saksimu di tengah masyarakat ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo yang sudah dioperasi matanya, kiranya Tuhan menjamah mata ini sehingga penglihatannya boleh normal kembali untuk melihat dengan jelas dan terang. Engkau memberkatinya. Juga kami berdoa untuk Bu Sarmo, Engkau menjamah paru-paru dan jantungnya supaya dilepaskan daripada kelembapan air Tuhan, sehingga Bu Sarmo boleh menerima kesembuhan yang dari Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang sakit rohani, kami mohon jamahan-Mu atas mereka Tuhan, lawatan-Mu atas mereka. Mari Roh Kudus ingatkan, bangkitkan mereka kembali, supaya mereka kembali untuk setia kepada Tuhan, merasakan kasih karunia dan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkatinya. Kami bersama-sama dengan gereja ini mempunyai prospek program bagaimana kami sudah mendoakan untuk jiwa-jiwa yang harus kami layani, yang kami injili. Kiranya Tuhan menjamah mereka, membuka hati mereka, sehingga mereka boleh menerima kabar berita baik Injil Tuhan untuk mereka, dan mereka boleh bertobat. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang baru juga diberkati Tuhan, diurapi mereka supaya mereka mempunyai damai sejahtera, sukacita di dalam bersama-sama bergereja bersama kami. Engkau memberkati pertumbuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja, semuanya diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, sehingga seluruh kegiatan gereja ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Engkau memberkatinya. Kami berdoa untuk Pucang Gading juga diberkati Tuhan. Jadikan Pucang Gading gereja yang bertumbuh, yang kuat, sehingga nama Yesus memancar terang di puncak Pucang Gading sana Tuhan. Engkau memberkati pelayan-Mu yang ada di sana, Diakon Stefanus, Diakon Dedi, Diakon Gatot, Pak Subur, Michael, dan yang lainnya. Kami mohon jaman urapan-Mu atas mereka di dalam Yesus, supaya mereka dengan sukacita dan semangat bergairah di dalam mengembang tumbuhkan gereja di sana. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja yang melayani di gereja induk ini. Engkau memberkati para diakon semuanya tanpa terkecuali, tidak Kau tinggalkan satupun. Engkau mengurapi, memberkati, sehingga ada kebersamaan, kesatuan para diakon ini dalam melayani melalui gereja ini, sehingga membawa gereja-Mu ini bertumbuh berkembang dengan baik. Kami berdoa untuk pemimpin yang lainnya, pemimpin KPW, pembina maupun ketua, urus sekolah minggu, dan pengurus-pengurus gereja semuanya. Mereka sudah mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dalam pelayanan mereka menerima sukacita berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa semuanya untuk jemaat-Mu, sehingga mereka merasa senang dan merasa puas terlayani dalam rohani mereka. Engkau menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kota Semarang ini,
Kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kedamaian, sukacita, kebersamaan masyarakat ini dalam hidup berbangsa dan bernegara. Engkau memberkatinya, toleransi, beragama, berjalan dengan baik semuanya. Kami berdoa untuk saat ini yang kami hadapi melalui virus corona ini. Kami mohon berkat-Mu turun atas warga Kota Semarang ini, supaya mereka disadarkan oleh Tuhan, supaya mereka dengan taat dan disiplin untuk melakukan protokol kesehatan, sehingga virus corona ini tidak dapat berkembang. Tuhan, Engkau memberkatinya, para pemimpin kami, supaya tidak merasa lelah di dalam membina warga ini. Tuhan, Engkau menyertainya. Kami berdoa untuk wali kota, untuk Pangdam, Kapolda, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek, semuanya yang dalam hubungannya dengan masyarakat ini diberkati Tuhan. Beri hati yang sabar, yang tabah dalam menghadapi segala permasalahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk lebih luas lagi. Kami berdoa supaya Presiden Jokowi yang sudah Tuhan pakai untuk memimpin negeri ini, Engkau memberkati dia, mengurapi, melindungi, memberi kemampuan, memberi kekuatan, memberi kuasa untuk mengatur negeri ini dengan baik, sehingga negeri ini tertata dengan baik. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Presiden Jokowi dalam kuasa-Mu untuk memimpin politik, ekonomi, hukum, keamanan yang baik. Dan saat ini dalam menghadapi virus corona ini, supaya Tuhan berikan hikmat dan pimpinan Tuhan, ya, supaya Presiden Jokowi menemukan hal yang terbaik untuk menghalau virus corona ini. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Lindungi dia dari kuasa jahat, roh-roh jahat, orang-orang jahat, kelompok jahat, terorisme, radikalisme, semuanya, supaya dipatahkan kuasanya. Dan Tuhan lindungi dengan para malaikat-Mu yang berpasukan itu untuk memagarinya. Terima kasih Bapak. Kami ingat kalau hari-hari ini adalah hari ulang tahun Presiden Jokowi dengan ulang tahunnya yang ke-59. Tuhan memberkati, berikan dia kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat Tuhan, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik, memulihkan ekonomi dengan baik. Ya, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan dan kasih-Mu. Engkau memberkati persembahan kami semuanya, sehingga menjadi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan syukur permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin.